Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Ilmandra dengan NIM 2031088. Saya mahasiswi Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN SAS Bangka Belitung. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu instrumen keuangan syariah dan bagaimana sih instrumen keuangan syariah yang ada di Indonesia pada saat ini. Nah, dan saya juga akan menjelaskan apa sih dampak sekuritas bagi perekonomian yang ada di Indonesia. Nah, teman-teman, seperti yang kita tahu, instrumen keuangan syariah adalah alat atau aset dalam kegiatan transaksi sesuai dengan hukum Islam. Termasuk di dalamnya adalah instrumen investasi dan pembiayaan di bidang bisnis yang menimbulkan kewajiban ekonomi menurut prinsip syariah. Nah, kalau di instrumen keuangan syariah itu ada 3 alat. Yang pertama itu ada perbankan, yang kedua ada sekuritas, dan yang ketiga itu ada leasing. Nah, prinsip lembaga keuangan syariah itu dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama itu ada prinsip keadilan, prinsip kemitraan, prinsip transparansi, dan prinsip universal. Nah, prinsip keadilan itu adalah prinsip berbagi keuntungan atas dasar penjualan yang sebenarnya berdasarkan kontribusi dan risiko masing-masing pihak. Yang kedua itu prinsip kemitraan, yaitu prinsip kesetaraan di mana para pihak yang terlibat dalam kerjasama. Nah, yang ketiga itu ada transparansi. Nah, dalam prinsip ini sebuah lembaga keuangan syariah itu harus memberikan laporan keuangan secara terbuka dan secara berkesinambungan gitu. Nah, yang keempat itu ada prinsip universal, yaitu prinsip di mana lembaga keuangan syariah harus memberikan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat dalam memberikan layanan sesuai dengan prinsip Islam. Selanjutnya, bagaimana sih perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia? Nah, perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia diawali dengan berdirinya bank syariah pertama, yaitu Bank Muamalat pada tahun 1991. Nah, dilanjutkan dengan lembaga keuangan non-bank syariah pada tahun 1994, yaitu PT Takaful Indonesia sebagai asuransi syariah pertama di Indonesia. Setelah itu berlanjut lagi kegiatan di pasar modal yang berbasis syariah. Pertama kali diterbitkan produk reksadana syariah oleh PT Dana Reksa Investment Management pada tahun 1997. Nah, dari lembaga-lembaga keuangan syariah tadi itu dipercayai sebagai salah satu instrumen yang berperan penting dalam mendukung program pemulihan ekonomi dan mengurangi kemiskinan melalui pemberdayaan usaha atau ekonomi masyarakat. Hal ini disebabkan keuangan syariah memberikan cara atau kerangka yang mengatur aset dan transaksi berdasarkan prinsip keadilan dan ketulusan. Namun, instrumen keuangan syariah yang ada di Indonesia ini dinilai belum bisa memenuhi kebutuhan umat muslim karena keterbatasan instrumen keuangan syariah ini termasuk keterbatasan keuangan digitalnya. Nah, akhirnya kebutuhan itu diambil alih oleh institusi atau kelompok yang secara definisi sebetulnya itu tidak bisa diletakkan dengan tata. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa mayoritas di Indonesia ini merupakan umat muslim. Nah, untuk lebih meningkatkan lagi instrumen keuangan syariah dalam mendorong perekonomian di Indonesia ini diperlukan sumber daya manusia yang unggul, tidak hanya paham tentang keilmuan syariah, namun juga mampu mengimplementasikannya dalam kegiatan pengembangan ekonomi untuk umat secara umum. Nah, ditambah lagi masyarakat Indonesia ini kurangnya literasi, jadi harus banyak-banyak diedukasi mengenai instrumen keuangan syariah agar perekonomian di Indonesia semakin meningkat dalam lembaga keuangan. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kenapa sih sekuritas itu penting dalam perekonomian. Nah, seperti yang kita ketahui dulu bahwa sekuritas itu merupakan salah satu instrumen lembaga keuangan syariah yang saya jelaskan tadi, di mana sekuritas ini salah satu cara cepat dalam mendapatkan uang. Nah, salah satunya itu kita dapat melakukan investasi di pasar modal.
Nah, di sekuritas ini ada beberapa kegiatan usaha. Yang pertama itu ada perantara pedagang efek, dan yang kedua itu ada penjamin emisi efek. Nah, perantara pedagang efek itu dilakukan kegiatan jual beli efek atau surat berharga untuk kepentingan sendiri atau pihak lainnya. Dan juga jual beli efek seperti saham dan obligasi dapat dilakukan di bursa efek atau melalui transaksi di luar bursa. Nah, sedangkan penjamin emisi efek ini yaitu membantu calon emiten atau perusahaan terbuka dalam melaksanakan penawaran umum saham. Nah, dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. Dan yang kedua itu istilahnya itu penawaran umum saham, juga dikenal masyarakat dengan nama go public. Nah, kenapa sih sekuritas itu penting dalam perekonomian? Nah, karena sekuritas itu memberikan fasilitas transaksi saham dan surat berharga lainnya yang diperjualbelikan. Kedua, memberikan kesempatan pada investor, dalam hal ini masyarakat, untuk mendapatkan keuntungan dengan cepat. Nah, yang ketiga itu pasar modal memberikan peluang bagi perusahaan untuk pemenuhan keinginan para pemegang saham dan kebijakan dividen dan stabilitas harga sekuritas yang normal. Nah, pasar modal juga memberikan kesempatan kepada investor untuk menjual kembali surat berharga dan saham lainnya. Nah, selanjutnya sekuritas memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk turut berpartisipasi dalam perkembangan dan kemajuan perekonomian. Masyarakat umum juga mempunyai kesempatan untuk mempertimbangkan alternatif cara mengelola uang mereka. Nah, pasar modal atau sekuritas juga mengurangi biaya transaksi dan informasi surat berharga. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.